Nggak, maksud saya tuh udah ada yang nawar belum? Ah, udahlah. Udah ada yang nawar? Udah. Kira-kira harga tertingginya berapa digit Sandi? Orang tuh nawar Sandi. Eh, Dia susah. Nah, selanjutnya gini Sandi. Ketika kita memiliki sebuah produk, ya, tentunya ada keuntungan finansial. pastinya. Keuntungan finansial. Oke, sekarang ceritakan apa sih keuntungan finansialnya? Khususnya kan pastinya kalau membahas keuntungan finansial nih, dapat apa sih dari alat itu? Jadi khusus Sandi untuk marketability Sandi itu tidak kepada penjualan produknya, tapi Sandi kepada pembudidayaannya. Jadi Pembudidayaan? Sandi, ya, Emang ikan apa? enggak kan kan cabai. Cabai. Iya. Oke, pembudidayaan cabai. Iya, pembudidayaan sayuran lah bilangnya, kan Sayuran. cuma cabai. Ya. Jadi Sandi itu lebih fokus kepada menjadi narasumber. Oh, dipanggil kemana-mana Iya, gitu. gitu. Oh, oke. Dan keliling desa, keliling kota, Keliling aja sih. keliling-keliling. Nah, didampingi nggak tuh sama orang-orang tertentu? Alhamdulillah didampingi sama dinas pemberdayaan masyarakat Dinas desa Pemberdayaan juga, Masyarakat didampingi sama orang itu. Sudah berapa tempat Sandi kunjungi? Sandi memberikan pelatihan. Kalau secara langsung kan pada masa pandemi ini kita nggak jarang itu. Jarang kita. Udah berapa ya? 8 atau berapa ya? 8. Berarti memberikan pelatihan di 8 tempat. Iya, di 8 tempat. Oke. Secara online maupun offline gitu. Best. Offline dan Online. Gitu. Usia berapa sekarang? 15 tahun. 15 tahun. Memberikan pelatihan ke 8 tempat offline dan online di usia 15 tahun. 15 tahun. Usia 15 tahun. Oke. 15 tahun. Oke. Saya jadi salting jadinya gara-gara Sandi. Oke Sandi, sekarang saya ingin mengetahui setiap orang Sandi, setiap orang dengan passionnya masing-masing itu pasti dia punya influencer, orang-orang yang berpengaruh terhadap passionnya dia. Seperti saya ini kan seorang gitaris, ya saya ini suka main gitar Sandi, suka main gitar. Saya juga punya influencer ya, misalnya seperti gitaris-gitaris ya lokal maupun interlokal dunia gitu kan. Begitu juga misalnya orang yang hobi main bola, sepak bola, dia juga punya influencer, misalnya Bambang Pamungkas. Kalau ini Sandi Pamungkas gitu kan. Sama Pamungkas. Nah, Sandi sendiri sebagai seorang inovator, siapa sih influencernya? Influencer Sandi. Ya. Dari SMA ya Sandi itu udah kagumin namanya Nikola Tesla. Nikola Tesla. Iya. Nikola Tesla itu kalau saya nggak salah seorang inovator bidang kelistrikan, betul? Iya, betul. Dia itu terakhir sebelum meninggal itu dia pengen menciptakan sebuah listrik yang dibuat dari panas bumi. Listrik dari panas bumi. Nah, terakhir juga Sandi pernah dengar beritanya dia itu sebelum meninggal pengen membuat sebuah energi listrik yang diciptakan dari sumber panas bumi. Jadi Sandi coba-coba. Tapi Sandi nggak dari sumber panas bumi karena panas bumi itu kan besar. Sandi coba aja sih dari tubuh. Soal tubuh ini kan mengandung ini panas juga. Iya, jadi bisa. Apalagi kalau orang demamnya. Iya. Kalau panas tubuh ini kita pakai baju nih daripada terbuang, bagus kita ubah jadi listrik. Kita salurkan ke tempatnya ya. Bisa itu. Oke, jadi itu influencernya ya. Ada yang lain? Selain Nikola Tesla tadi? Yang lain nggak ada sih. Nggak ada. Berarti kamu seorang penggemar Nikola Tesla. Iya. Oke. Nah, selanjutnya gini Sandi. Dalam hidup Sandi itu siapa sih orang yang paling berjasa dalam hidup Sandi? Siapa orang paling berjasa dalam hidup Sandi? Paling berjasa. Satu aja, jangan banyak-banyak. Satu, kamu harus pilih satu. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidupmu? Sebutkan. Ya pastinya orang tua Sandi. Orang tua kan ada ayah, ada ibu. Ya. Ayah apa ibu? Ayah sih. Ayah, kenapa ayah? Ayah tuh awal-awal. Ayah kerja apa? Ayah kerja sebagai TNI, menjabat di Koramil 0318 Natuna. Dia Babinsa Batu Gajah. Halo ayah. Nah, kenapa pilih ayah? Ayah tuh setiap Sandi ikut kerja dia tuh sekalian jalan-jalan ya, Sandi nengok-nengok. Ya, soalnya kan dia kawasannya tuh desa, Sandi selalu ikut. Kalau Sandi meneliti gampang. Desa apa Sandi?
Batu Gajah. Desa Batu Gajah. Jadi Iya. Sandi sering ikut ayah. Sering ikut Ayah. Ayah. Jadi kalau Sandi Bukan ikut gajah kan? bukan. Ya, jadi kalau Sandi mau ketemu siapa, Pak, Sandi mau nyari orang ini, mau nyari orang ini, gampang kalau sama dia itu. Nanti dia temuin, nanti dia ajak ke sini gitu. Jadi kalau Sandi neliti sama dia Jadi itu dia gampang. tuh sebagai Penghubung, menjembatani. iya gitu. Dah, Itu itu aja. aja. Oke. Ya saya juga idola dengan ayah saya. Iya. Nggak tahu juga kenapa saya mengidolakan ayah saya. Sepertinya ayah itu sosoknya itu agak sedikit berbeda, yang membuat kita bisa bergerak. Iya. Oke. Nah kemudian selama melakukan inovasi dan menjadi seorang inovator itu pasti Sandi itu menemukan tantangan dan kendala. Nah saya yakin teman-teman yang lagi nonton video ini pengen tahu nih tantangan dan kendalanya apa saja Sandi. Tantangan dan kendala Sandi yang pertama itu pada saat Sandi umur 5 tahun itu tantangannya itu pastinya pendidikan. Pendidikan yang mana nggak sekolah kemarin? Di sekolah sih, tapi emang anak SD membahas tentang penelitian. Ya nggak. Nah, Betul. jadinya di situ Sandi kurang pendidikan. Maksudnya kurang pendidikan, bukan pendidikan apa? Pendidikan penelitian. Oke, berarti Sandi ketika itu bukan kurang pendidikan Sandi, kurang pengetahuan di bidang betul. inovasi. Nah, kata-katanya kurang tepat. Oke. Pengetahuan di bidang inovasi. Setelah itu modal bisa sih ditalangin orang tua dulu. Udah sih itu aja tantangan Sandi. Ya. Selain itu tahu kan tekanan-tekanan lainnya seperti orang nanya kenapa sih harus neliti ini. Sayang sekali kan masa muda tuh dihabisin dengan Ya, pening-pening betul. kepala gitu. Orang yang berusaha menjatuhkan kita Sandi. Ya pastinya. Sandi harus berdiri lagi. Ya pastinya ada. Jadi setiap Sandi ngelihat anak-anak di sekolah Sandi yang berpotensi menghasilkan prestasi, tapi orang-orang sekitar mereka tuh ingin menjatuhkan mereka, jadi Sandi bantu. Sandi Ya, mau berteman dengan kasih mereka. Gitu. semangat. Iya. Saya juga pertama kali jumpa Sandi itu juga sempat mikir kan. Ketika Bapak pernah jumpa Sandi dari mana? waktu SMA. Iya, tahu dari mana? Waktu SMA tuh Sandi pernah temui saya Iya ya. ingin buat PowerPoint Oh, tentang smart cabai pas smart chile kemarin. Jadi kebetulan saat itu peminatnya bukan saya gitu kan. Tapi saya coba bantu, kemudian saya ajak ke rumah ketika itu. Tapi Sandi bilang nggak boleh keluar malam, Iya. ya nggak boleh keluar malam. Jadi saya melihat Sandi itu rada-rada nggak yakin Sandi. kenapa? Ya, saya nggak tahu juga kenapa Sandi itu kurang meyakinkan bagi saya. Oh, Tapi iya ya? saya tetap coba bantu bikin PowerPoint gitu kan, walaupun tidak maksimal. Karena waktu itu saya juga ada kerjaan lain gitu. Saya suruh ke rumah juga nggak mau gitu kan. Kalau di rumah kan lebih bebas, mau sampai jam berapapun bikin PowerPoint, ayo gitu kan. Nah, tahu-tahu kamu tuh mengejutkan saya, Kenapa? juara, keren. Nah, jadi setelah ini apalagi rencana Sandi yang ingin dibuat lagi, apalagi setelah ini? Setelah ini apalagi? Setelah ini? Setelah ini apalagi? Setelah ini Sandi pengen dari bidang ilmiah dulu ya. Ya. Dari bidang ilmiah tuh Sandi pengen membuat sebuah makanan. Makanan. Iya, makanan. Bukan masak-masakan. Bukan masakan tapi Iya. makanan. Iya, makanan. Nggak dimasak makanannya. Dimasak sih. Dimasak. Iya. Makanan Jadi- yang seperti apa makanannya? Jadi kan seperti yang kita tahu setiap hari kan orang-orang Indonesia makanan pokoknya itu beras, Ya. nasi. Nah, jadi nasi itu mengandung karbohidrat yang besar. Nah, nantinya Sandi akan membuat bagaimana karbohidrat dan protein itu seimbang di dalam berasnya. Jadi setiap kita makan nggak akan ada lagi permasalahan stunting. Karbohidrat dan protein seimbang. Iya, seimbang. Jadi kalau kita makan beras itu udah 4 sehat 5 sempurna. Oke. Ya, jadi Sandi mau buat Bepro namanya, beras protein gitu. Bepro ya. Iya, masih Jadi, Sandi kembangkan. Gini, saya dengar Sandri juga, Sandri pula. Saya dengar Sandi itu sekarang itu sedang menyiapkan sebuah lomba juga ya. Iya, Kalau nggak salah, saya dengar itu mewakili sekolah. iya betul. Lomba apa Sandi? Namanya lomba Thanos, Thanos. tantangan inovasi. Thanos. Kayak nama monster. Gimana lombanya? Jadi lombanya itu tantangan inovasi siswa pada masa pembelajaran dari rumah pandemi. Jadinya diminta apa sih inovasi siswa-siswa dalam pembelajaran dari rumah. Sandi bikin apa? Sandi bikin namanya Bina Skill. Kirain Iya. binasa tadi. Bina skill. Iya, Bina Skill. Bukan binasa loh, Bina skill. Kalau- Apa itu Bina skill? Bina Skill itu merupakan suatu alat
suatu aplikasi, bukan aplikasi besar sih, seperti website. Jadinya aplikasi berbasis web. Ya, berbasis web. Jadinya dia itu siswa-siswa SMA nih yang nggak tahu bakat-bakat yang ada di dalam diri dia itu. Terpendam gitu ya? Iya, bakat-bakat terpendam Kita itu. Kita cabut keluar. Gitu bahasanya. Kita angkat. Jadinya dia tahu ini bakat dia, kita harus majukan. Jadi berarti ada hitung-hitungannya dalam sana tuh. Ada hitung-hitungannya berarti? Enggak sih. Dia lebih ke arah psikologis. Gitu. Iya, okay. Soalnya kan pertama kita berarti dia perlu mengumpulkan data, perlu mengirimkan data tentang dirinya. Perlu. Baru kita angkat potensinya apa. Iya gitu. Jadi dia itu kan kita buka HP, habis itu dia yang belum tahu apa-apa nih kita suruh jawab pertanyaan. Sesuai dengan diri dia aja. Nanti, jujur berarti. Iya. Dari situ kita tahu apa bakat terpendam yang ada di dalam dirinya. Nah setelah itu kita buat suatu organisasi yang mempunyai minat dan bakat yang sama seperti Pak Fauzan nih. Kan band. Ada organisasinya nih kan. Ini pemain band saya nih semuanya. Nah itu melalui Bapak kan bisa berkembang bandnya. Saya udah berkembang biak malah. Oke. Berikutnya nih San, ini pertanyaan yang sedikit pribadi San. Iya. Setelah kamu mengalami proses yang begitu dahsyat gitu kan, prestasinya luar biasa, mendunia, kira-kira pengaruhnya terhadap dunia perwanitaan gimana San? Perwanitaan? Gimana San? Ada perubahan nggak San? Ada. Wah, ini gimana perubahannya San? Perubahannya itu anak yang DM gitu. Enggak kayak gitu sih. Langsung nelpon gitu? Enggak juga. Langsung lamar aja? Enggak. Oh, enggak. Dia itu kalau orang-orang di kelas itu kan tahu lah anak-anak di kelas itu sukanya kalau kita bisa menunjukkan yang bagus, mereka suka gitu. Oh gitu. Iya, jadi kita tuh berusaha untuk yang dekat Sandi itu banyak berarti? Banyak. Boleh bagi-bagi San. Banyak berarti ya? Iya banyak, tapi mereka lebih menjadikan waktu SMA nggak punya San. Tapi mereka tuh lebih menjadikan Sandi bukan seperti apa, jadi seperti menjadi pembimbing untuk mengarahkan mereka ke jalan menuju kesuksesan ya, yang tapi mereka saya punya. bicara wanita ini San. Iya wanita. Iya. Kita bantu gitu, kita bantu untuk mereka temukan. Jangan modus San? Enggak lah, enggak mungkin. Modus? Enggak. Emang murni mau belajar? Iya murni mau belajar. Tuh. Membawa aura positif, pengaruh positif, mau belajar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke. Gini San, saya mau nanya tentang cita-cita. Apa cita-citamu San? Cita-cita Sandi, Sandi itu pengen ada 2 sih. Pengen. Cita-cita pun 2. Iyalah, kan harus punya itu. Istri berapa nanti? Istri 1 aja. 1. Oke. Ada 2. Yang pertama keinginan Sandi dari dulu sih pengen masuk Akademi Kepolisian. Akpol? Ya Akpol. Yang satu lagi pengen masuk Universitas Indonesia. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Oke, semoga dua-duanya. Dua-duanya nggak mungkin ya kan? Ya. Harus 1 ya. Semoga kita doakan cita-cita Sandi salah satunya terwujud. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya saya ingin Sandi itu memberikan lah sedikit motivasi untuk para pelajar dan pemirsa yang lagi nonton kita ini. Saya yakin banyak anak-anak. Saya yakin banyak para pelajar yang nonton video ini terinspirasi dari Sandi. Saya ingin Sandi memberikan beberapa kata dan kalimat untuk mereka. Silakan San. Nggak banyak sih, cuman 1 kalimat aja. 1 kalimat? Oke, Ya, dengarkan. Ketika Anda melakukan apa yang Anda sukai, disitulah pintu kesuksesan yang sebenarnya akan terbuka. Jadi kalau kita suka, lakukan aja. Kalau kita suka, lakukan aja, asal bersifat positif ya. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Oke. Misalnya Sandi nih melakukan sebuah penelitian. Awalnya sekitar Sandi ini nggak yakin kalau Sandi bisa, tapi Sandi bisa kok. Sandi bisa membuktikan. Oke Sandi, ini saya agak tergelitik ketika seorang Sandi dengan segudang prestasi di bidang inovasi. Inovasinya tuh kalau saya perhatikan dari Smart Cabe dan Padu tadi, kemudian sekarang bikin berbasis web itu aplikasi, itu kan erat kaitannya dengan materi dari ilmu IPA ya. Jadi jurusan-jurusan IPA lah. Iya. Nah, pertanyaan saya tuh kenapa ketika Sandi SMA itu masuknya malah ke jurusan IPS? Nah, ayo. Jadi pas pertama kali diwawancara sama guru Sandi tuh mau masuk kelas apa, waktu itu Sandi ingat kali Bu Feli yang nanya. Halo Feli. Dia nanya, Sandi mau masuk kelas apa? Kamu mau masuk kelas apa? Saya Feli, kelas IPS Bu. Habis itu
kenapa sih mau masuk kelas IPS? Kamu bisanya apa? Bisa presentasi? Coba presentasi. Sandi presentasikan. Presentasinya bersifat ilmiah, tapi kok masuk kelas IPS? Apa tujuan kamu mau masuk kelas IPS? Dia bilang. Tujuan Sandi ingin masuk kelas IPS ialah memajukan sumber daya manusia khususnya pelajar SMA yang ada di SMA Negeri 2 Bunguran Timur. Habis itu Sandi kasih juga kata-kata bijak. Kata-kata bijak Sandi tuh orang Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, Bu, tidak kekurangan orang yang pandai dalam ilmiah atau pandai dalam riset, tapi orang Indonesia ini kekurangan orang jujur. Orang jujur itu didasari melalui sumber daya manusianya, Bu. Jadi kalau kita bisa membina sumber daya manusia khususnya pelajar SMA, disitulah sebenarnya kita berhasil. Walaupun dia pintar tapi dia tidak punya karakter, tidak bisa. Sekaligus Sandi pengen uji coba pada saat itu. Sandi yang bersifat ilmiah, Sandi yang berjiwa bersifat ilmiah ini masuk kelas IPS, apakah Sandi enggak akan sukses? Awalnya sih Sandi berpikir seperti itu. Pasti Sandi nggak akan sukses di kelas IPS. Apalagi lihat anak pertamanya masuk, anaknya digil-gil. Abis itu lambat laun Sandi percaya diri aja, pede aja di depan anak-anak itu. Rupanya nggak ada yang berubah kok dari Sandi. Nggak ada yang berubah, Sandi tetap berprestasi di bidang ilmiah walaupun jurusan IPS. Karena satu yang Sandi sadarin setelah kelas 2 SMA ini, kalau orang yang sudah berkarakter dimasukkan kemanapun jadi tetap ada jiwanya. Malah orang yang berkarakter ilmiah masuk ke IPS, dia dapat 2 ilmu. Iya betul juga ya. Iya. Oke. Jadi masa-masa SMA nggak hanya Dapat belajar ilmu IPA, dapat ilmu IPS ilmu ya. IPA-nya dapat, IPS-nya dapat gitu. Oke. Keren ya. Keren sekali. Oke, Sandi Pamungkas. Kali ini saya punya pertanyaan buat kamu. Kamu harus jawabnya dengan konsentrasi. Iya. Kalau nggak konsentrasi, jawabannya otomatis salah. Saya yakin itu. Ya, dari 100 orang yang saya tanya, belum ada yang mampu jawab nih. Oh gitu. Oke. Pertanyaannya adalah, jika ada lilin dan obor, mana yang sebaiknya dinyalakan lebih dahulu agar lebih terang? Pastinya korek api. Nah oke, terima kasih Sandi Pamungkas sudah hadir di sini walaupun dengan kondisi yang seadanya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui tadi itu, jadi sebenarnya Sandi itu sudah mengalami banyak sekali proses. Bahkan dia meneliti yang namanya smart cabai atau smart chili atau smart itu sudah sejak dia kelas 5 SD. Usianya ketika itu 5 tahun ya Sandi ya. Iya. Nah, artinya apa? Artinya sesuatu itu butuh proses ya. Butuh proses. Dia mencapai puncaknya di tahun 2020-2019. Artinya ada rentang waktu beberapa tahun sejak dia SD itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, tidak ada sesuatu itu yang instan ya. Jadi kita perlu berjuang, perlu proses. Yang instan cuman mie instan. Oke, sampai jumpa. To say I wouldn't change a